Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berawal di tahun 2020. Waktu itu seperti aktivitasku seperti biasa. Aku masih menjadi salah satu mahasiswi di salah satu univ swasta di kotaku. Jarak antara rumah dengan kampus cukup jauh. Bisa ditempuh sampai 30 menit perjalanan. Dan ya, dengan akses jalan yang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika di malam hari hampir tak ada penerangan yang ada. Di samping memang letak dusunku yang jauh, juga bisa dibilang dusun terpencil. Karena jalan menuju dusunku diapit gunung dan lereng. Kejadian bermula saat itu, aku ada acara rapat untuk persiapan sebuah event. Rapat dimulai sore hari, dan tak terasa selesai hari sudah cukup larut. Saat itu aku selesai pukul 8 malam. Awalnya, aku ingin langsung pulang karena hari sudah malam. Tetapi temanku mengajakku untuk makan bersama sembari mengobrol. Dan benar saja, saking asiknya mengobrol, aku lupa waktu. Salah satu temanku berkata, "Udah, jangan pulang, menginap di rumahku saja. Gak baik perempuan pulang malam-malam. Apalagi jarak rumahmu cukup jauh." Entah kenapa rasaku ingin sekali aku pulang dan tidak menerima tawaran temanku. "Terima kasih, tapi rasanya aku pulang saja," sahutku. Temanku hanya berpesan untuk berhati-hati dan berdoa. Tak lama aku berkendara, tak terasa sudah setengah perjalanan. Aura dingin terasa menusuk sekali. Terlebih, memang di daerahku jika sudah larut begini, pasti dingin sekali. Tanpa menghiraukan sekelilingku, aku tancap gas terus sembari membaca doa dalam hati. Jika melewati perkampunganku, aku harus melewati sebuah makam tua yang sudah ada sejak dulu. Dan setibanya aku akan melewati makam, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Dalam hatiku sambil terus membaca doa, tapi semakin aku melewati makam itu, semakin terdengar kencang tangisan itu. Aku beranikan terus melaju melewati makam, dan betapa terkejutnya aku. Entah mengapa aku sedikit melihat ke samping, melihat area makam, dan ternyata aku melihat sesosok tinggi berbaju putih lusuh, sedang berada di atas makam, sedang menangis sambil dia melambaikan tangannya kepadaku. Tanpa pikir panjang, aku langsung membaca doa dan tancap gas. Dalam hatiku berkata rasanya aku ingin pingsan pada saat itu. Setibanya di rumah, aku langsung berteriak sambil menggedor pintu. "Assalamualaikum, Bu. Aku pulang, Bu. Aku pulang. Cepat, Bu, buka pintunya." Ibu dan bapakku membuka pintu. Mereka terkejut dan bertanya, "Ada apa, Nak? Kok kamu kayak ketakutan seperti itu?" Aku tak bisa menjawab apa-apa. Langsung kupeluk ibuku, dan ayahku coba untuk menenangkanku. "Sudah, tidak ada apa-apa. Sekarang masuk bersih-bersih dan istirahat." Karena saking ketakutan, akhirnya aku putuskan tidur bersama ibuku. Hingga pagi menjelang, aku baru bisa bercerita kalau sepulangku dari kampus, setibanya aku tiba di makam desa, aku bertemu sesosok makhluk tinggi berbaju putih lusuh, berambut hitam melambaikan tangannya ke arahku. Serasa ia mengajakku untuk mampir. Ibuku berusaha menenangkanku dan beliau berkata, "Lain kali lebih baik jangan pulang kalau kamu ada acara hingga malam. Dan kalaupun pulang, baca doa dan selalu mengingat Allah, agar kamu senantiasa dalam lindungannya." Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, hari demi hari tak ada lagi gangguan ataupun hal-hal aneh yang muncul lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hororku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.